Melahirkan takut? Kenapa? Jangan takut ya. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya dengan Bidan Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan terkait kehamilan dan persalinan untuk Anda semua. Oke, di sini saya akan membahas terkait metode persalinan. Apa sih itu persalinan? Persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi atau bisa kita sebut dengan bayi dan janin dalam kandungan. Prosesnya seperti apa? Itu ketika proses itu biasanya ada yang membahagiakan. Contohnya ketika kita membahagiakan itu karena kita penantian selama 9 bulan. Tapi ada yang menakutkan karena kita sudah berpikir bahwasannya proses persalinan itu melelahkan dan membutuhkan banyak kesabaran. Saat ini ada cukup banyak metode persalinan, contohnya lotus birth, gentle birth, dan water birth. Nah, tapi yang utama di Indonesia ini adalah 3. Yang pertama adalah persalinan normal tanpa bantuan. Yang kedua itu adalah persalinan pervaginam dengan bantuan. Dan yang ketiga itu adalah seksio cesaria. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai persalinan pervaginam atau tanpa bantuan. Ya, persalinan pervaginam adalah jenis persalinan yang paling umum dan paling aman. Kenapa? Karena melahirkan secara alami dengan metode ini tidak memerlukan bantuan alat dan bantuan obat untuk memulai dan mempercepat persalinan. Dalam metode ini biasanya banyak provider yang bisa menerapkan atau membantu dengan metode yang pertama lotus birth. Apa sih itu metode lotus birth? Metode ini adalah salah satu metode persalinan yang telah dikenal sejak dulu. Metode ini memang sedikit berbeda dengan metode yang lainnya. Pada umumnya karena tali pusat tidak dipotong setelah bayi melahirkan. Dalam persalinan normal ada lagi yaitu metode dengan water birth. Apa sih itu metode water birth? Metode water birth adalah metode di mana ketika proses persalinan normal yaitu ibu bersalin berendam di dalam air hangat. Metode ini sudah banyak dipakai di negara maju, contohnya Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Sedangkan di Indonesia dengan metode ini masih cukup asing. Kenapa? Karena dalam metode ini masih cukup baru untuk di kalangan Indonesia. Sehingganya yang ketika masih baru, ibu-ibu di kalangan Indonesia ini sudah mulai banyak tertarik. Akan tetapi banyak juga yang tidak tertarik atau masih dalam keraguan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu persalinan pervaginam dengan bantuan atau berbantu. Hampir sama dengan persalinan normal, akan tetapi metode yang ini dengan bantuan, yaitu biasanya dengan bantuan alat dan obat. Kenapa? Ini biasanya ketika dalam situasi gawat atau dalam situasi urgent ya. Kita perlu bantuan alat. Contohnya dengan persalinan yang sudah dengan pembukaan lengkap, tapi kepala tidak maju-maju, sehingganya kita harus dibantu dengan alat. Contohnya vakum. Selanjutnya dengan induksi. Yang tadinya persalinan normal itu seharusnya umur kehamilannya 37 minggu sampai 42 minggu. Sampai 42 minggu dedek bayinya belum lahir-lahir. Otomatis biasanya sama dokter itu diinduksi atau dibantu dengan obat. Kalau semuanya bagus dan memang harus urgent diinduksi,
Selagi semuanya siap, insya Allah induksi akan berhasil. Akan tetapi sebelum waktunya, misal serviks belum pas atau serviks belum matang, itu otomatis akan terjadi kegagalan induksi. Nah, yang ketiga itu adalah metode dengan gentle birth. Apa sih itu metode dengan gentle birth? Sebuah filosofi dalam proses melahirkan, di mana proses melahirkan itu benar-benar secara alami, penuh dengan kelembutan dan memanfaatkan semua unsur alami dalam tubuh manusia. Jadi yang saya jelaskan metode terkait persalinan normal tadi, yaitu terkait lotus birth, gentle birth, water birth, itu adalah metode yang dipakai dalam proses persalinan normal. Nah, untuk persalinan normal secara alami ini sendiri, ibu-ibu semua gak perlu takut, karena ketika selagi janin kita bagus, semuanya memang benar-benar dalam kondusif, itu yakin akan diri sendiri. Yakin akan kekuatan yang diberikan sama Sang Pencipta. Bahwasannya ketika kita niat untuk persalinan normal, tanpa bantuan sama sekali, insya Allah akan dibantu sama Sang Pencipta. Ya, kita sekarang lanjut ke metode ketiga, yaitu persalinan dengan seksio sesaria. Apa sih itu seksio sesaria? Ini adalah persalinan dengan tindakan. Kenapa harus dengan tindakan? Karena misal ketika kita proses lahiran mengalami gawat janin, nah itu harus perlu tindakan segera, yaitu dengan seksio sesaria. Apalagi yang perlu memang dengan harus tindakan seksio sesaria. Contohnya, hamil dengan sungsang atau kepalanya tidak ada dalam posisi di bawah. Itu harus dengan tindakan seksio sesaria. Dan dengan kehamilan kembar atau gemeli, itu juga disarankan untuk seksio sesaria. Serta plasenta di bawah atau plasenta previa dan solusio plasenta. Itu harus dengan tindakan segera untuk seksio sesaria. Nah, ibu-ibu sekalian, saya sudah membahas semua terkait metode persalinan. Sekarang waktunya ibu-ibu semua untuk menentukan di jalan manakah yang mau ibu-ibu sekalian tempuh. Persalinan normalkah? Persalinan normal dengan bantuan alatkah? Atau persalinan dengan tindakan. Nah, saran dari saya, kalau bisa ibu-ibu sekalian, pilihlah dari hati. Pilihlah dari hati dan mantapkan dari hati. Selagi semuanya baik, selagi semuanya bagus, metode yang paling aman itu adalah metode persalinan normal secara alami. Ibu semua harus tahu bahwasanya metode persalinan secara alami itu cukup di umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Carilah provider yang siap mendukung dan mendampingi proses persalinan kalian semua. Yakinlah akan kekuatan diri kalian sendiri dan tentunya berdasarkan kekuatan dari Sang Pencipta. Oke, sekian video dari saya. Kita ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.